Anda kembali di Indonesia Memilih. Saudara, hitung langsung akan dilakukan peneliti Litbang Kompas di sejumlah tempat pemungutan suara. Ini merupakan skema atau cara yang dilakukan untuk memperoleh hasil hitung secara cepat. Namun kami tegaskan bahwa hitung langsung ini tidak mempengaruhi perhitungan suara resmi oleh KPU. Kami tegaskan sekali lagi, hitung langsung ini tidak memengaruhi perhitungan suara resmi KPU. Sudah ada 3 peneliti Litbang Kompas di TPS 3 calon presiden 2024. Ada Putri Arumsari di TPS Anies Baswedan, Novka Kuaranita di TPS Prabowo Subianto, dan Catherine Safa di TPS Ganjar Pranowo. Kita langsung menuju TPS Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dulu. Ada Arum di sana. Selamat siang Arum. Arum, sebelumnya saya akan tanya dulu kondisi di sana seperti apa Arum saat ini? Saat ini kondisi mendung, tapi masyarakat antusias untuk tetap datang mencoblos. Sejak tadi pagi memang sudah mendung, tapi kali ini lebih mendung lagi. Peneliti Litbang Kompas, apa tugasnya di sana? Baik, terima kasih teman-teman. Saat ini saya sedang berada di TPS 60 Lebak Bulus, di mana Pak Anies Baswedan melakukan pencoblosan pada tadi pagi kurang lebih pukul setengah 9 pagi. Dan tugas Litbang Kompas di sini adalah melakukan hitung langsung. Apa itu hitung langsung? Hitung langsung adalah liputan jalannya perhitungan suara di TPS terpilih. Saat ini Litbang Kompas melakukan hitung langsung di 12 titik yang berada di 3 lokasi capres mencoblos, kemudian 3 lokasi cawapres mencoblos, kemudian ada 1 lokasi di mana Pak Presiden Jokowi mencoblos, dan yang menariknya adalah 4 lokasi terluar di Indonesia, yaitu ada di Sabang, Merauke, Palau, dan juga Pulau Rote. Kenapa? Dan 1 lagi, maaf, ada di lokasi perbatasan Indonesia-Malaysia yang ada di Sebatik. Kenapa kami memilih 12 titik ini? Tentunya yang pertama karena 6 capres dan cawapres ini tentu menjadi atensi publik dan menarik untuk kita ikuti posisinya saat ini. Dan kemudian yang lainnya ada di daerah remote, tentu menarik juga, kita ingin mencari tahu bagaimana kondisi masyarakat, antusiasme masyarakat memilih di daerah-daerah terluar di Indonesia. Sama seperti yang tadi disampaikan bahwa hitung langsung ini bukan atau tidak akan mempengaruhi perhitungan resmi dari KPU. Demikian. Oke, Putri Arum melaporkan kondisi terkini dan juga tugas dari peneliti Litbang Kompas di sana. Putri dari TPS dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Kita tinggalkan Lebak Bulus, kita menuju ke Bogor. Ada peneliti Litbang Kompas Novka Kuaranita yang berada di TPS Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Novka, sebenarnya mekanisme perhitungan yang dilakukan oleh teman-teman peneliti Litbang Kompas ini seperti apa, Novka? Oke, jadi setiap peneliti yang ditugasi untuk meliput di 12 TPS terpilih itu dibekali dengan tablet yang sudah dipasangi sistem untuk membantu kami menginput data ketika nanti ada perhitungan suara untuk pasangan calon presiden. Jadi nanti setelah pemungutan suara dilakukan dan sudah selesai dan panitia KPPS melakukan perhitungan suara, kami juga akan secara real time menginput data tersebut di sistem ini. Jadi tampilannya seperti ini, tabletnya gitu. Jadi di 12 TPS itu masing-masing dari kami akan membawa ini. Ketika nanti ada pasangan calon yang mendapatkan suara, kami akan menambahkan suara dengan mengeklik di foto pasangan calon dan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian jika ada kekeliruan juga kami akan bisa menguranginya di tombol minus di sebelah kiri. Kami akan melakukannya sampai perhitungan suara selesai dan kemudian akan mengirimkan data ini ke pusat data di Jakarta. Setelah itu kami juga akan melakukan pemotretan form C1 untuk verifikasi data sehingga kesalahan bisa dihindarkan. Oke, Novka, kita dari Bogor menuju ke Semarang, Jawa Tengah. Di TPS Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ada Catherine Safa di sana. Catherine, setelah data dikumpulkan oleh peneliti Litbang Kompas yang berada di TPS-TPS, lalu apa yang dilakukan terhadap data ini? Baik, terima kasih. Jadi saudara, setelah peneliti memasukkan data melalui aplikasi yang sudah kita simulasikan bersama sebelumnya, data perhitungan tersebut akan langsung terkirim secara otomatis ke dalam dashboard pusat data Kompas yang ada di Jakarta. Sehingga dari dashboard tersebut akan langsung tervisualisasikan dan ditayangkan secara real time melalui televisi juga siaran kami. Dengan demikian, masyarakat pun dapat mengetahui secara langsung
perolehan suara dan juga proses perhitungan suara di ke-12 TPS terpilih. Jadi perlu diketahui bersama bahwa memang penghitungan langsung ini hanya bertujuan untuk mengetahui hasil perolehan sementara di ke-12 TPS. Jadi kita akan melihat bersama nanti pada pukul 1 siang di ke-12 TPS tersebut pasangan calon mana yang unggul di ke-12-nya. Dan perlu ditegaskan kembali saudara bahwa memang hasil perolehan hitung langsung ini hanya bersifat sementara dan tidak merepresentasikan hasil di Indonesia secara umum. Oleh sebab itu, hasil perhitungan langsung ini juga tidak akan mempengaruhi hasil akhir dari KPU nanti. Demikian, terima kasih. Catherine, kalau kita menunggu pukul 1 saat ini di Indonesia wilayah waktu Indonesia Timur sudah sekitar pukul 13.30, setengah 2 siang. Sudah lewat dari waktu pemilihan. Kapan nantinya data ini bisa dikumpulkan dan juga akan diolah oleh Litbang Kompas? Ya, jadi setelah perhitungan suara selesai dilakukan di ke-12 TPS ini nanti akan dari peneliti Litbang Kompas akan mengirimkan foto berupa C1 plano yang itu nanti akan terkonfirmasi atau akan menjadi bentuk konfirmasi dari hasil yang sudah kami input bersama. Sehingga hasil perolehannya bisa langsung dilihat secara real time di televisi. Baik, terima kasih Catherine Safa, Novka Kuaranita, dan juga Putri Arum melaporkan dari 3 TPS dari masing-masing calon presiden yang saat ini berkontestasi di pemilu 2024. Terima kasih teman-teman peneliti Litbang Kompas.